Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung siapa? Arsan Dari PC, PD ataukah dari PP, Bung? dari PC. Oh, dari PC. SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Nah, sebagaimana kita ketahui di tanggal 13 September 2022, keluarga besar SPKP SPSI sedang melakukan perjuangan. Di antaranya yaitu POK SPKP SPSI PT Hunga Indonesia. Nah, itu tadi berjalannya perundingan di dalam, itu seperti apa, Bung? Mengenai perselisihan jenis pekerjaan ataupun perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Di dalam perundingan memang ini banyak perdebatan dalam arti terkait masalah pengangkatan yang 311 berdasarkan nota pengawasan khusus dari UPTD Kerawang. Pada prinsipnya perusahaan itu merasa keberatan untuk melakukan pengangkatan karena dikarenakan istilahnya kontrak yang ada di PT Hunga itu ada sekitaran 1.200, kurang lebihnya 1.200. Nah, pemikiran Koreanya intinya kalau seandainya 311 itu kita SK-kan ataupun kita angkat, mereka berpikiran yang sisanya minta diangkat. Itu makanya jadi bahan perdebatan lama. Dari situ kita akan istilahnya berpikir dari tim PUK maupun tim pengurus cabang terkait masalah itu kita bicarakan nanti. Yang sisa daripada yang sisanya intinya 1.200. Iya, karena pandangan dari Mister Koreanya intinya dia itu pengen ada kepastian hukum. Hunga itu diperbolehkan rekrut karyawan kontrak atau tidak? Itu karena karena jenis pekerjaannya sifatnya terus menerus. Nah, itulah jadi perdebatan. Makanya untuk meyakinkan mereka untuk maju selangkah dalam arti untuk bisa mengeskakan yang 311, kita memberikan ruang untuk hal yang sisanya itu kita bicarakan nanti dengan tim PUK maupun tim pengawas tenaga kerja maupun dari dinas tenaga kerja maupun dari pimpinan pusat maupun cabang. Intinya gitu, kita diskusi. Nah, jadi poin-poin mana yang kira-kira ataupun bagian-bagian mana yang bisa dilakukan untuk rekrutmen karyawan kontrak. Jadi seperti itu. Oh, jadi awal itu dari pihak pimpinan perusahaan salah paham gitu ya. Disangka setelah pengangkatan 311 itu nanti akan berdampak ke pekerja kontrak yang lainnya. Betul. Gitu. Terus upaya apa yang meyakinkan gitu dari pimpinan cabang sehingga pendapat daripada perusahaan sedikit beralih dan juga berubah. Nah, terkait masalah upaya, makanya kita dengan datangnya dari dinas pengawas UPTD dari provinsi, intinya tadi dari pengawas pun menjelaskan secara detailnya intinya terkait masalah mekanisme kontrak yang sesungguhnya. Makanya dengan seperti itu akhirnya Korea berpikir istilahnya untuk terkait masalah 311 istilahnya untuk bisa di SK-kan. Satu sisi intinya mekanisme pengangkatan pun sebenarnya agak kesulitan untuk penempatan orangnya. Dikarenakan 311 itu nggak mungkin langsung langsung kerja kembali. Iya, langsung. Karena apa? Karena bagian-bagian itu istilahnya memang sudah terisi semua. Makanya kita istilahnya mencari win-win solutionnya dalam arti jangan sampai satu bagian itu ataupun satu mesin itu orangnya bisa 3 orang. Kan kemungkinan satu mesin itu kan satu. Nggak mungkin yang 2 ngobrol. Kan itu akan timbul masalah di kemudian hari. Makanya mekanismenya ntar diatur oleh tim manajemen maupun teman-teman PUK dan kepala bagian masing-masing dalam arti untuk penempatan orang-orang yang 311. Jadi secara prinsip tahap demi tahapnya intinya tetap mereka dipekerjakan sebagai karyawan tetap. Dan untuk masalah SK-nya mereka secara serentak diturunkan SK-nya. Rencananya besok tanggal 14 September. Besok, iya. Nah, untuk teknis penempatan aja mungkin teman-teman PUK yang lebih tahu.
dengan tim manajemen. Intinya seperti itu. Jadi segala masalah, segala perbedaan pendapat tadi sudah dapat diselesaikan dengan baik gitu. Nah, mungkin hasilnya itu seperti apa? Hasilnya dengan debat, istilahnya perdebatan yang sangat panjang, alhamdulillah dari 311 itu istilahnya bisa diangkat menjadi karyawan tetap, yang tadinya PKWT menjadi PKWTT. Jadi semuanya secara menyeluruh 311 yang berlaku semenjak tanggal 14 September 2020. Berlakunya semenjak SK itu diterbitkan. Baik, terima kasih Bung Arsyad atas segala perjuangan yang sudah dilakukan selama ini dengan mengawal perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh PT Hunga Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bung Arsyad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Bung. Dengan Bung siapa? Yusuf Sanjaya, Yusuf Ketua PUK SPKPSPSI PT Hunga Indonesia. Oh, baik Bung. Nah, nampaknya saya lihat pada tanggal 13 September tahun 2022 halaman PT Hunga Indonesia ini begitu banyak sekali massa yang ada di sini. Ini dalam rangka apa, Bung? Dalam rangka aksi unjuk rasa terkait nota kepengawasan yang tidak dijalankan oleh PT Hunga Indonesia. Nah, isi daripada nota pengawasan itu seperti apa, Bung? Nota tersebut menyarankan dan harus menjalankan bahwasannya di nota tersebut PKWT berubah statusnya menjadi PKWTT. Oke. Baik, itu perihal isi daripada nota pengawasan. Terus tentu sebelum tahapan ke situ banyak tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh PUK SPKPSPSI PT Hunga Indonesia di bawah naungan Bung Yusuf. Nah, itu upaya apa saja gitu ya untuk mengompakkan PKWT untuk sampai dengan titik hari ini? Awalnya kami dari bulan November 2021 sudah mengingatkan kepada pihak perusahaan bahwasannya terkait dengan PKWT ada pelanggaran. Waktu itu di bulan November sudah kita cross check, ada sekitar kurang lebih 105 orang PKWT yang tentunya itu sudah dilanggar oleh pihak perusahaan. Akan tetapi pihak perusahaan mengabaikan apa yang kita sarankan. Dan di bulan Desember kami ada bipartit dalam rangka untuk menjelaskan terkait 105 orang ini segera di SK-kan dan segera diangkat menjadi PKWTT. Oh, baik. Jadi awalnya itu terdapat perselisihan, Betul. Kemudian dari PUK SPKPSPSI PT Hunga melakukan upaya penyelesaian hubungan industrial dengan cara mekanisme bipartit, Betul. terus juga tripartit, mediasi dan juga melalui jalur nota pengawasan. Betul. Khususnya terkait perkara kasus PKWT, Ya. gitu ya, pelanggaran PKWT. Ya. Nah, terus kemudian berapa lama gitu, Bung? Kurang lebih berapa lama dari awal sampai dengan tahapan hari ini? Oh begitu. Jadi kurang lebih kita hitung itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Itu 8 bulan itu setelah kita bipartit tidak ada kesepakatan, makanya kita langsung ke tripartit. Dan disitulah beberapa kali tripartit dengan mediasi di Dinas Tenaga Kerja difasilitasi oleh mediator. Dan itu sudah 4 kali kita mediasi. Oh, baik. Dan hasilnya sudah ada anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Tetapi perusahaan sudah diingatkan oleh pihak mediator bahwasannya data itu ada atau tidak. Tetapi pas begitu di cross check data-datanya nggak lengkap, dan ini khususnya perjanjian kerjanya itu tidak diberikan. Harusnya kan ada rangkap 2 sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Tidak diberikan kepada PKWT. Itu tidak disampaikan oleh pihak perusahaan, tidak diberikan kepada pihak pekerja itu sendiri. Nah, disitulah pelanggaran yang utamanya adalah seperti itu. Dan yang kedua, pelanggarannya adalah jenis pekerjaannya yang terus-menerus, bukan jangka waktu. Kalau perusahaan menilainya adalah ini jangka waktu. Jangka waktunya si karyawan tersebut sampai dengan berapa tahun. Itu yang menurut versi dari pihak manajemen. Dan yang kami yang dibilang lucu ya. Perusahaan bicaranya apa? Tidak usah lihat PKB. Padahal itu PKB itu perjanjian kerja bersama disepakati oleh pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Nah, di situ sudah ada perjanjian masalah untuk perjanjian kerja. Di pasal 59-nya ada di situ sesuai dengan Undang-Undang 13 2003.
Jadi itu sudah diatur di dalam Sudah PKP. diatur. Nah, tadi simpulannya bahwa ini butuh 8 bulan gitu ya, Ya, usaha betul. dari PT Hunga dari awal sampai dengan saat ini. Ya. Terus hasil yang saat ini diperoleh oleh PT PUK SPKPSPSI PT Hunga itu seperti apa, Bung, hasilnya? Alhamdulillah hari ini telah ada kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan pihak PUK SPKPSPSI. Walaupun tadi sudah ada dari pihak dinas pengawas itu sendiri datang ke sini ke PT Hunga untuk menanyakan kenapa belum dilaksanakan. Dan yang anehnya lagi, mereka itu dari perusahaan menanyakan ini dasar hukum apa yang buat kami pegangan untuk PKWT, supaya di Indonesia ini harus yang dibicarakan dari pihak manajemen itu nanti imbasnya ke seluruh Indonesia. Nah, kalau di seluruh Indonesia udah undang-undang Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Cipta Kerja itu sama, nggak ada berubah tentang perjanjian kerja. Kecuali ada perubahannya di mana jangka waktu misalkan jenis pekerjaannya yang tidak boleh terus menerus. Nah, ini kan sama. Pasal 59, 13 2003 sama. Ya, kalau yang saya lihat dari kemarin gitu ya, begitu banyak PUK SPKPSPSI dari perusahaan yang lain turut hadir mengawal jalannya perjuangan yang dilakukan oleh PT Hunga dari kemarin sampai dengan saat ini. Nah, mungkin ada kiranya dari Bung Yusuf menyampaikan kepada PUK yang lain yang sudah turut mengawal perjalanannya perundingan dan juga ucapan terhadap pimpinan cabang, pimpinan daerah dan juga pimpinan pusat, karena kalau yang saya lihat itu semua perjuangan tidak lepas juga dari peran perangkat organisasi. Betul. Kami ucapkan banyak terima kasih atas solidaritasnya dari kawan-kawan seluruh kabupaten dan kota Bekasi pun ada yang mengawal perjuangan kami di PUK SPKPSPSI PT Hunga Indonesia terkait nota kepengawasan yang belum dan yang nggak mau dijalankan. Sebenarnya nggak mau, bukan belum ya. Awalnya nggak mau dijalankan oleh pihak perusahaan. Dijalankan juga. Namun gitu sekarang dijalankan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pimpinan cabang yang selama ini dari awal itu mengawal kita, mendampingi kita sampai saatnya nota pun diturunkan. Beliau itu adalah tetap mengawal kita dan tentunya tidak lepas dari pimpinan daerah dan pimpinan pusat selalu mensupport apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami perjuangkan dari pimpinan daerah dan pimpinan pusat selalu nyupport. Apa yang kekurangannya kami tambahkan menurut pimpinan daerah dan pimpinan pusat. Alhamdulillah itu support yang luar biasa bagi kami dan walaupun dengan support itu dan bantuannya apa? Ilmu bagi kami. Bahwasannya ini kasus harus seperti ini bertahap. Jadi kami tahu lah cara untuk yang sekarang ini telah diajarkan oleh pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan pusat, bahwasannya terkait kasus ini teman-teman sangat luar biasa dan yang diapresiasi dari pimpinan cabang, pusat dan daerah itu menyatakan bahwa dari mediasi itu anjuran dengan nota itu sama, tidak ada yang berbeda. Kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan yang solidaritas hari ini, termasuk PT Multistrada yang dari awal sudah membuat dari medsos gitu kan untuk menyebarkan bahwasannya PT Hunga seperti ini. Silakan kami mendukung untuk di medsos sebanyak-banyaknya dan terutama dari solidaritas dari teman yang lain dari PT Matel, PT EGM, NOK gitu kan yang kemarin selalu support kepada kita terkait dengan adanya aksi unjuk rasa ini. Dan yang lainnya pun sama, kami dari PUK SPKPSPSI PT Hunga Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas solidaritasnya dari kawan-kawan semua. Yang akhirnya alhamdulillah dengan aksi dari hari Senin dengan hari ini tanggal 12 dan 13 hari ini alhamdulillah aksinya damai, tidak ada masalah apapun. Dan kepada pimpinan Korcap untuk dari brigade pimpinan Korcap Brigade Kabupaten Bekasi, kami sangat berterima kasih dan disupport juga dari Korcap Karawang dan Pangkornas dan Wakakornas juga kami berterima kasih. Baik. Itu sangat luar biasa bagi kami, sangat bangga gitu kan. Sekali lagi tadi hari ini yang tadi siang
kami alhamdulillah langsung kedatangan dari Kapolres Bekasi dan Bapak Kepala Danrem. Hari ini datang langsung, Support langsung. Dan nge-push juga. Sebenarnya saya yang minta nge-push Pak Kapolres, kata saya nge-push untuk kepada pihak perusahaan. Soalnya apa? Tentang hukum ketenagakerjaan maupun hukum yang ada di Indonesia itu mereka kayaknya nggak tahu apa, pura-pura nggak tahu. Makanya saya minta tolong sampaikan hukum di Indonesia seperti apa. Ini bukan hukum Korea, hukumnya ada di Indonesia. PT Hunga di mana adanya? Di PT Hunga ini ada di Indonesia. Jangan sampai ini hukum yang ada di Indonesia diabaikan. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bung atas waktunya sudah bersedia kita wawancarai, dan juga kami dari keluarga besar PUK SPK PSPSI PT Multisadara Sarana Tbk mengucapkan selamat atas hasil yang diperoleh hari ini terhadap perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT sejumlah kurang lebih 311 orang. Dan juga kita mengapresiasi langkah PUK SPK PSPSI PT Hunga Indonesia yang sudah memperjuangkan status hubungan kerja. Sebagaimana kita ketahui, status hubungan kerja itu merupakan harga diri bagi pekerja. Betul. Sekali lagi terima kasih Pertama, dan juga keluarga selamat. Selamat Bung. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung. Sore. Dengan Bung siapa? Bung Ari Agustian. Bung Ari dari PUK mana Bung? Dari PUK SPK SPSI PT Hunga Indonesia. Nah, dalam kesempatan hari ini di tanggal 13 September tahun 2022, saya lihat begitu banyak massa aksi yang hadir pada hari ini mengenai tuntutan perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Nah, ini usaha apa saja yang Bung Ari dan rekan-rekan sejumlah berapa Bung? 311. 311 yang melakukan perjuangan perubahan status. Usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan? Yang satu, doa orang tua. Doa orang tua. Ya. Yang kedua, doa pribadi. Ya. Ketiga, perjuangan. Perjuangan. Baik. Ya, perjuangan dengan rekan-rekan 311 yang penuh kesabaran, penuh perjuangan sampai titik darah penghabisan kita menjemput SK PKWTT. Nah, usaha-usaha Bung Ari yang dilakukan untuk mengompakkan PKWT itu seperti apa? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk mengompakkan berbagai pikiran, berbagai isi otak manusia itu begitu sulit. Nah, usaha apa yang Bung Ari lakukan selama ini sampai terkumpulnya 311 orang? Karena keyakinan bahwa kita pasti akan diangkat menjadi PKWTT karena norma-norma undang-undang perusahaan yang dipakai itu salah. Oh, baik. Itu atas dasar keyakinan Bung Ari gitu mengenai perjuangan perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Nah, kemudian konsolidasi butuh berapa lama Bung Ari berusaha sampai dari awal sampai dengan hari ini? Dari proses awal kasus ini hampir melebihi 1 tahun, tapi kita melewati undang-undang triparti, melewati dinas ketenagakerjaan, dinas pengawas, sampai ke provinsi melebihi dari 8 bulan. Baik, jadi kurang lebihnya waktu yang dibutuhkan oleh Bung Ari dalam memproses perubahan status itu kurang lebih 1 tahun. Iya, dimulai dari mengompakkan, konsolidasi, terus juga selanjutnya bipartit, terus juga melalui tripartit, mediasi, dan juga dinas pengawasan. Iya. Nah, setelah itu, setelah berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bung Ari dan kawan-kawan, sebanyak 311, apa hasil yang didapat hari ini? Karena saya melihat Bung Ari dan juga kawan-kawan nampaknya semeringah gitu dengan sore hari ini di tanggal 13 September 2022. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di tanggal 13 September 2022 bahwasanya status kita diganti yang awalnya PKWTT menjadi PKWTT. Itu sejumlah berapa, Bung? Sejumlah 311. Baik, kalau itu selamat Bung atas hasil yang sudah didapat. Mungkin komitmen apa Bung Ari dan kawan-kawan untuk ke depan setelah tuntutan pertama yaitu perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT itu terpenuhi oleh perusahaan. Komitmen apa dan perjuangan apa ke depan? Insya Allah yang saya tidak pernah lupa kepada rekan-rekan SPSI dan rekan-rekan, kalau ada perjuangan kami siap membantu ke rekan-rekan SPSI sekabupaten
bisa kalau perlu se-Indonesia, dan kami pun akan kerja dengan baik-baik dengan sungguh-sungguh di perusahaan. Oke, baik. Terus juga tadi kalau saya lihat hari ini juga hadir dari PUK SPKP SPSI perusahaan yang lain. Ini adakah ucapan-ucapan dari Bung Ari terhadap PUK yang sudah hadir pada hari ini dan juga hari yang kemarin? Mungkin saya tidak bisa mengasih apa-apa, saya cuma bisa mengasih ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga perjuangan solidaritas PT-PT PUK yang lain bisa memberi yang terbaik dan mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga dia selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang sehat selalu senantiasa. Amin. Terus satu lagi Bung, mungkin yang terakhir gitu ya. Nah, sebagaimana tadi hasil yang sudah disampaikan oleh Bung Ari bahwa hari ini sudah terpenuhi tuntutan kurang lebih 311, sudah berubah status hubungannya dari PKWT menjadi PKWTT, tidak luput usaha dari PUK SPKP SPSI PT HUNGA, pimpinan cabang, pimpinan daerah dan juga pimpinan pusat. Nah, kiranya mungkin Bung Ari ada yang disampaikan terhadap PUK, terhadap PC, terhadap PD dan juga terhadap PP. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PC, PD, dan PUK PT HUNGA Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sampai saya mendapatkan 311 ini mendapatkan SK PKWTT. Mungkin dari saya hanya bisa mengucapkan mungkin kebaikan ini tidak akan pernah lupa perjuangan ini. Ingat kebaikan ini akan selalu diingat oleh kami dan rekan-rekan 311 ini. Baik, ya terima kasih atas wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bung Hari dan kawan-kawan sebanyak 311 orang terhadap perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Terima kasih Bung. Oke, Selamat. sama-sama. Makasih Bung. Makasih juga.